Wis direkam loh, Mas. Oke, yes direkam. Ya. Oh, wis. Orang opening ya, Mas. Enggak apa-apa. Konten tanpa gimmick, tanpa skenario, tanpa skrip. Bahkan kita belum punya nama, ini konten apa loh, Mas? Belum punya nama, ini konten apa. Kita minta audiens namain aja. Oh benar. Berarti kita minta ya audiens untuk namain kira-kira konten seperti ini itu mau dikasih nama apa, dan kira-kira nanti tema-tema apa yang bisa kita bahas di konten ini. Kita serahkan kepada para audiens. Jadi kemarin Sandiaga Uno ngapain, Mas? Dengan share berita itu. Oh, kalau kemarin saya nggak tahu ya. Kalau kemarin kan dari Rabu nggak tahu. Saya share berita itu kan dari Minggu ya. Oh, nge-share-nya hari Minggu. Nge-share hari Minggu. Kalau kemarin Sandiaga Uno ngapain aku nggak tahu. Ini yang jelas beberapa waktu yang lalu, akhir pekan kemarin itu Sandiaga Uno kan ke Bantul. Terus kemudian menahbiskan Bantul itu sebagai kota kreatif ya. Ini kan proses Bantul kota kreatif di UNESCO. Nah, ini kemarin salah satu inaugurasinya, perayaannya itu di Bantul. Sandiaga Uno datang dan mengundang UMKM se-Kabupaten Bantul. Ya, tentunya perwakilan ya, karena memang Bantul itu kan kalau bicara UMKM banyak sekali, dan nafas ekonomi di Bantul itu ya UMKM. Kalau kita bicara PDRB, Mas, produk domestik regional bruto, itu di Bantul itu kan peringkat pertama itu industri pengolahan. Peringkat kedua contohnya apa industri pengolahan? Industri pengolahan itu ya pengolahan makanan, itu kuliner yang jualan di pinggir jalan. Ini kita di mana itu Pasar Pijenan, itu kan di pinggir jalan banyak yang jualan kuliner. Yang jelas dia mengolah dari bahan baku menuju ke bahan yang siap saji. Industri oleh-oleh di Bantul. Tapi maksudnya kota kreatif tadi ya? Kota kreatif. Industri pengolahan. Nah, karena memang nafas ekonominya itu industri pengolahan tadi yang basisnya, jantungnya itu di kreativitas. Produk harus selalu berganti sesuai dengan tren. Produk harus selalu disesuaikan dengan keinginan pasar. Nah, itu kan menuntut ada kreativitas. Oleh-oleh. Jadi orang boleh wisata ke Jogja nginep di kota. Orang boleh wisata ke Gunung Kidul nginep di Sleman. Tapi beli oleh-olehnya kalau bisa di Bantul. Nah, itu. Karena nafas utama dari ekonomi di Kabupaten Bantul itu ya di sektor UMKM tadi, di pertanian, industri pengolahan. Nah, maka ketika industri pengolahan pun itu kita zoom in karena industri pengolahan skala kecil, bukan skala besar. Ini kan melanjutkan obrolan kita kemarin, Mas, tentang siapa rakyat kita. Oh ya, siapa rakyat kita. Nah, kalau Bantul dilihat dari postur PDRB tadi, produk domestik regional bruto, ya rakyat kita itu ya rakyat di bidang industri pengolahan dan rakyat di bidang pertanian. Menjadi lebih menarik lagi ketika kita bisa memasukkan unsur kreativitas untuk memadupadankan antara sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan. Nah, nilai tambahnya akan jauh lebih besar. Kalau ini ya kota kreatif itu kan pasti tanya ya, kreativitasnya apa? Kreasinya apa? Ya itu tadi ya, karena kita PDRB-nya banyak di industri pengolahan. Pengolahan itu adalah bagian dari kreativitas. Pengolahan bagian dari kreativitas. Dan kalau kita mau lihat lebih luas lagi, industri pengolahan ini kan karakternya berbeda-beda ya. Ada satu kabupaten itu yang dia juga dominan di industri pengolahan. Ekonominya banyak berputar di situ. Tapi industri pengolahan yang dimaksud itu adalah industri pengolahan yang skalanya besar. Jadi pabrik-pabrik makanan, itu pabrik-pabrik makanan skala nasional itu ada di ada di situ. Terus kemudian memutarkan uang dalam jumlah yang besar. Itu ada di beberapa kabupaten. Saya ambil contoh misalkan Pasuruan. Itu kalau kita cari di data BPS Kabupaten Pasuruan itu ekonominya mayoritas berputar ya di industri pengolahan juga. Tapi industri pengolahan skala besar. Nah, kalau Bantul itu karakteristiknya agak unik. Dia industri pengolahan skala kecil. Jadi macam-macam ya. Macam-macam. Kecil, dikit, tapi macam-macam. Jadi karena keberagamannya itu. Karena keberagaman kreatif. Keberagaman produk. Terus kemudian ya kalau kita bicara kerajinan juga di Bantul ini mau nyari kerajinan dengan bahan baku apapun ada. Bahan baku kulit ada, bahan baku
apalagi ya Logam. apa logam ada di Batut, bahan baku yang lain juga selalu ada itu. Jadi kayu ada, kayu, tembikar ada, tanah liat Tanah liat. itu kan dari yang jadi tembikar itu kan dari tanah Tanah liat, liat. ya. Itu ada juga beragam loh, beragam, melintasi zaman juga. Kita ke kerajinan melintasi zaman, sebagian udah masuk sampai ke taraf layak ekspor, sebagian masih dijual di pasar domestik. Contoh yang layak ekspor itu apa aja? Kalau kita ke Kasongan misalkan, di Kasongan salah satu area di Kapanewon Kasihan, itu kan di sana sudah ada banyak sekali kerajinan-kerajinan yang sekarang itu levelnya sudah level ekspor. Kerajinan-kerajinan baik yang dari tanah liat maupun yang dari media-media lain gitu. Itu sudah banyak yang diekspor, kerajinan-kerajinan kita. Nah, tadi sebelum kita berjalan ini, itu sebelum kita jalan muter-muter bareng sama Mas Ingge, itu kita memfasilitasi teman-teman UMKM, komunitas UMKM unggul yang dulu awalnya dari Kapanewon Bantul, terus nanti kita perluas sampai ke Kapanewon yang lain juga. Ini baru saja kita fasilitasi untuk pertemuan-pertemuan di awal lah gitu, pertemuan di awal, pelatihan foto produk, pelatihan go online dan semacamnya. Nah, ini sebagian juga sudah bertanya gitu, kalau produk kami itu sudah bisa ekspor atau enggak gitu. Untuk bicaranya udah mulai UMKM, tapi bicaranya sudah mulai levelnya level jualan lintas negara, keluar negeri gitu, ke pasar yang jauh lebih luas dengan harga yang lebih layak dibandingkan dengan pasar domestik gitu. Karena kan urusan harga itu kan titik temu ya antara permintaan dengan penawaran. Nah, ketika kita masuk ke pasar di luar negeri, di sana penawarannya minim, sedangkan permintaannya relatif tinggi. Yang bisa mensuplai barang tersebut itu tidak terlalu banyak, sehingga harga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar lokal. Nah, teman-teman UMKM sudah mulai bertanya ke arah sana. Bertanya ke arah sana. Kita bisa ekspor atau enggak, Pak? Syaratnya apa? Fasilitas yang bisa diberikan apa? Dan tahu nggak ada jawabannya apa? Apa? Ya, mari kita cari tahu bersama-sama. Belum tahu juga berarti ya. Yo, jadi Dewan itu nggak harus tahu semuanya, Pak. Oh, iya. Tapi paling utama itu tahu cara mencari tahu. Kan kayak gitu. Tahu tempat bertanya. Tahu tempat bertanya. Tahu tempat bertanya. Ya kan saya juga nggak tahu ya kemarin urus apa akta kematian dari ibunya Mas itu prosesnya gimana dan lain sebagainya kan perlu ke pengadilan ternyata. Karena kan dimintai ada biaya. Nah, saya kan waktu itu khawatir ya, apakah ini dipungli? Apakah ini pungli ya? Nah, kebetulan kenal jenengan, tahu jenengan, ya udah tanyakan ini beneran ada biayanya atau enggak. Ternyata ada. Ya. Jenengan kan awalnya juga nggak tahu. Enggak tuh. Ternyata masuk penerimaan negara bukan pajak. Oh. Nah, saya juga awalnya nggak tahu gitu. Awalnya nggak tahu, terus yang penting kan kita tahu cara mencari tahu gitu. Ya, Dewan itu kan bukan kelompok keahlian tertentu ya. Jadi kalau seumpama kita baca gitu tentang mekanisme keterpilihan dan sebagainya, syarat untuk menjadi calon anggota Dewan itu kalau syarat pendidikan minimal SMA, lulus SMA. Jadi akhirnya beragam. Ada yang lulus SMA, ada yang S1, ada yang S2, bahkan ada yang S3. Nah, itu juga sangat beragam kalau dari segi keahlian. Tapi yang kompetensi dasar kita adalah tahu cara mencari tahu. Ini tadi ditanya kan, ini bagaimana nih cara ekspor gitu ya? Kita cari tahu bareng-bareng gitu. Kita cari tahu bareng-bareng. Oh, ekspor. Oh, berarti kalau seumpama ekspor itu yang membidangi berarti dinas perdagangan misalkan. Oh, urusan perizinan nanti di dinas perizinan misalkan. Nah, sehingga dari situ kita nanti ya bisa petakan. Orang yang harus saya tanya itu si A, si B, si C, ini nanti bisa kita petakan. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, saya akan menunaikan tugas sebagai seorang suami, yaitu terak-tering, ngantar anak dan ngantar istri. Kebetulan kita sudah sampai di lokasi pemberhentian pertama, dan nanti akan kita teruskan obrolan kita. Ini nggak usah dikat juga nggak apa-apa. Nggak usah dikat nggak apa-apa ya, Bu ya? Nah, nggak bisa.
Ya masa nanti mau disensor banget. Iya kan enggak. Tiba-tiba hilang malah ada langsung cering Gitu. salib. Makasih ya. Iya. Makasih Om Ige. Tapi Ada. ini apa? CapCut atau apa ya? Beberapa aplikasi itu sudah mulai mendukung ini, remove background untuk video. Oh ya, Iya, remove background untuk untuk video. video. Biasanya kan untuk foto tuh yang banyak yang ada di Canva foto ya. Oke, Mungkin oke. Canva-Canvanan kan ada foto. Kan. Tapi beberapa aplikasi itu sudah mulai mendukung remove background tapi untuk video. Remove background untuk video. Wah, makin anu ya, makin high tech aja ya kita ya. Nah, itu. Ya. Kita makin ya, makin high tech aja kita. Jadi Jaga-jaga bisa di besok- remove nanti kalau mau. Jaga-jaga kalau Cari ke remove, alatnya. yang ke remove malah gambarku. Oh iya, karena saya di sini. Jaga remove gambarku. Remove. Tapi kalau ke remove aneh juga nanti kita tiba-tiba gini-gini di mana? Gimana? Begitu. Yang kemudahan tadi juga sangat berkaitan dengan Bantul sebagai kota kreatif. Oh. Tadi menarik mas, kan UMKM kita kumpulkan. Biasanya UMKM itu karakteristik yang sebelumnya ya. Jadi kan komunitas UMKM Unggul itu ada sekitar 370-an anggota aktif di Kabupaten Bantul. Dari berbagai macam kapanemon. Itu karakteristik demografis ya. Itu ibu-ibu. Terus usianya rata-rata sudah di atas 40 tahun. Rata-rata ya. Nah, ini beberapa itu muncul generasi muda itu ikut dalam komunitas UMKM tersebut. Generasi muda. Tadi itu ada di pelatihan yang tadi kita selenggarakan, itu ada satu anak bandel itu dari Kapanewon mana ya? Kapanewon Padak. Di Kapanewon Padak. Itu dia konten kreator. Spesialisasinya di call. Call itu apa? Call itu semacam kubis. Bukan ya? Ya. Kalau Key opinion leader gitu. ya, aku sempat percaya ya. Oh iya lah. Call. Oh, udah gitu jelangkol sama Oh ini. iya. Jualan kol goreng atau bakwan. Nah, itu dia Mas tahu. kubis Mas ambilnya Kubis. dari situ. Ambilnya dari situ itu. Jadi dia tuh konten kreator gitu, konten kreator dari Pandak ya, dari Pandak. Ya kalau teman-teman belum tahu Pandak ya, Pandak itu dari pusat kota Bantul, dari pusat pemerintahan Bantul lah, karena kalau Bantul itu nggak ada yang benar-benar kota ya, di tengahnya malah justru. Nah itu dari Bantul ya mungkin sekitar 8 kilo lah lokasi rumah beliau. Itu masih mahasiswa gabung dalam komunitas UMKM, dan waktu kita tanya spesifikasi usahanya apa gitu. Saya konten kreator mas. Wih, hebat nih, anak muda konten kreator gabung dengan komunitas UMKM, dan menarik gitu, karena generasi muda itu nalar utamanya itu kolaborasi. Langsung kan dibaca ya, wah ini ada beragam produk-produk UMKM. dari komunitas UMKM yang ada beragam bidang yang digarap, mulai dari kuliner, terus kemudian ada jahit, ada macam-macam gitu. Langsung yang bersangkutan itu langsung membaca, wah ini peluang nih nanti untuk dikolaborasikan. Saya bisa dapat konten otentik tengah masyarakat gitu. Masyarakat pelaku UMKM yang lain itu bisa mendapatkan publikasi dari aktivitas Jakarta. Ini kan kolaborasi yang jami kalau menurutku. Dan itu sangat terbantu dengan semakin majunya teknologi kita. Sosial media. Teknologi semakin maju, teknologi digital semakin maju, bikin konten semakin mudah gitu. Dengan HP, aplikasi tertentu udah bisa sampai remove background untuk video dan semacamnya. Iya. Berarti kan permasalahan berikutnya adalah infrastruktur yang mendukung aplikasi-aplikasi tersebut. Itu penting sekali. Penting sekali. Karena Penting kemarin saya sempat ngisi gitu yang itu untuk pelatihan digital marketing. Mau praktek upload video, sinyalnya flop. Sinyalnya nggak ada. Oh gitu. Jadi nggak jadi praktek saya. Saya jadi bingung. Repot ya. Ya, beberapa UMKM yang tertarik untuk bikin akun, bikin toko online itu juga. Ini gimana mas masih muter-muteran. Jadi agak terganggu gitu dengan fasilitas infrastrukturnya, berarti kan di situ ya, yaitu infrastruktur jaringan. Iya. Nah kalau di Bantul sendiri untuk mendukung UMKM tadi ya, go digital dan lain sebagainya, gimana mas?
Kalau pemerintah itu kita nyambung ke FO atau fiber optik itu sementara ini baru menjangkau ke 33 desa ya. Jadi 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Itu pun memang fokusnya itu baru untuk penyelenggaraan pemerintahan. Karena perlu kita ketahui juga bareng-bareng itu. Pemerintah itu ke kelurahan-kelurahan. Nah, kalurahan itu, satu kalurahan itu ada yang mengelola 13 sampai dengan 15 aplikasi. Kalurahan, di tingkat kalurahan bisa kita bayangkan, itu 13-15 aplikasi. Sebagian aplikasi ya itu harus diupdate terus-menerus tanpa henti. Bisa kita bayangkan tingkat kerepotannya ya. Ya, kita bayangkan tingkat kerepotannya dan bagaimana infrastruktur yang diperlukan untuk situ. Jadi FO itu di Kabupaten Bantul, kebetulan ini kalau ini bidang saya gitu, ini komisi saya, komisi A, bareng sama teman-teman Kominfo, itu mitra kerja kami Kominfo, itu selalu kita pantau gitu, selalu kita pantau. Dengan bobot yang semakin berat di tingkat desa seperti itu, nggak mungkin dong kalau kita tidak sediakan infrastruktur yang memadai. Dulu itu mungkin kita bicara infrastruktur itu yang hanya yang nampak kayak di jalan berlubang. Nah, itu kemarin juga sempat ada salah satu provinsi itu viral gitu. Nggak perlu kita sebutkan namanya itu karena jalannya itu ya sangat berlubang itu, bahkan pemimpin negara ke sana terus kemudian mencoba untuk memberikan solusi. Ya itu memang masih menjadi concern kita. Tapi sekarang concern tentang infrastruktur itu jangan hanya berhenti pada infrastruktur yang terlihat fisik, jalan, jembatan dan semacamnya. Kita juga sudah mulai berpikir tentang infrastruktur IT. Yang itu tidak bisa kita pisahkan. Sekarang kita lihat kalau beban pemerintah kalurahan aja sudah seberat itu, sebagian kalurahan masih tersambung dengan pemerintah daerah melalui radio link dengan kapasitas yang terbatas, bebannya seberat itu, kapasitasnya sangat terbatas. Nah ini tentunya kan akan menghambat layanan. Adanya aplikasi tanpa didukung dengan infrastruktur yang memadai, itu alih-alih membantu, malah akan mempersulit, malah akan menjadikan layanan itu jadi tergantung dengan infrastruktur yang tidak memadai. Nah ini Mas, kita lewat tadi. Ini salah satu salah satu desa namanya Palbapa. Di sini ini infrastruktur yang masuk ke kalurahan itu sudah mulai IT yang masuk ke kalurahan, jaringan internet yang masuk ke kalurahan sudah relatif stabil karena ini juga masih masuk di Kapanewon Bantul, dekat dengan pusat pemerintahan, relatif stabil. Terus kemudian mulai kita kembangkan, tidak berhenti di lembaga pemerintahan, tapi itu prioritas satu lah lembaga pemerintahan, tapi sudah mulai kita alirkan ke kelompok informasi masyarakat, ke KIM, kelompok informasi masyarakat. Ya, kelompok informasi masyarakat. Itu kelompok apa itu? Itu kelompok yang dibentuk oleh Kominfo. Sebenarnya bukan dibentuk oleh Kominfo ya, oleh desa. Jadi dia inisiatif dari desa, terus kemudian didaftarkan ke Kominfo. Ini aturan juga aturan nasional, jadi saya kira kok itu juga muncul di semua daerah di se-Indonesia. Itu ada kelompok informasi masyarakat. Kalau dulu zaman Orde Baru itu dekat dengan kelompok pencapir. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Waduh, Orde Baru dulu Anda usia berapa ada? Itu. Saya juga masih SD sebenarnya. Nah, KIM, kelompok informasi masyarakat. Nah, ini mulai diremajakan. Kelompok pencapir dulunya itu mulai diremajakan. Tugasnya apa? Ya tugasnya utamanya itu kan membawa informasi dari luar ke dalam, membawa informasi dari dalam keluar, dan menciptakan nilai tambah. Nah, tugasnya itu 3 itu. Humas? Ya beda. Bukan. Ya dengan humas. Misalkan ya bisa jadi humas itu ya, humas. Benar. Cuma menciptakan nilai tambah ini aspeknya aspek ekonomi. Oh. Jadi termasuk bahkan memfasilitasi penjualan produk dari desa untuk keluar. Ini juga dilakukan oleh KIM. Infrastrukturnya mulai kita fasilitasi dengan apa? Salah satunya wifi corner, wifi publik. Lalu di kelurahan itu melalui program untuk fasilitasi KIM berarti ya? Ya. Itu ada wifi corner. Ya. Untuk utamanya tadi ya meningkat yang ada apa istilahnya ekonominya ya? Ya. Salah satu aktivitas ekonomi. Anak-anak muda itu kan semuanya megang gadget ya. Iya. Nah, gadget itu seberapa produktif itu akan sangat bergantung dengan ya tadi kemampuan dia memanfaatkan gadget tadi. Tapi semuanya udah megang gadget. Aplikasi-aplikasi editing sekarang semakin beragam, membuat konten semakin mudah. Nah, difasilitasilah kondisi tersebut itu difasilitasi oleh
pemerintah kabupaten kita usulkan wifi corner. Tujuannya ya untuk karena wifi corner tadi dikelola oleh Kim untuk membawa informasi dari luar ke dalam. Meskipun saya kira kok kalau informasi dari luar ke dalam sekarang sudah ada banyak jalur ya, banyak media gitu, banyak media yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat. Tapi membawa informasi dari dalam keluar serta menciptakan nilai tambah itu kalau tidak kita fasilitasi ya eman-eman gitu, eman-eman potensi yang ada di tengah masyarakat. Ada misalkan usaha, tadi salah satu yang bisnis itu dia bisnis empeng. Empeng itu ya makanan desa lah, dianggapnya makanan desa. Tapi ketika dia di repackaging kemudian dijual ke luar, itu dia akan naik kelas si empeng ini tadi. Bahkan inovasi dari empeng itu juga bukan hanya melinjo ya, ada yang empeng telo, terus kemudian dari ketela, terus kemudian diberi beberapa rasa-rasa tambahan. Itu juga sudah mulai ada gitu. Nah ini produk-produk lokal seperti tadi itu di repackaging, terus habis itu dilempar keluar. Siapa yang bisa membawa informasi tersebut keluar? Semuanya bisa. Tapi Kim, kelompok informasi masyarakat tadi, itu kita fasilitasi mulai dari infrastrukturnya dalam bentuk wifi corner, kemampuannya dalam bentuk skill untuk membuat konten, serta bagaimana melempar keluar. Yang skill tadi itu di tangan masyarakat Bantul yang punya DNA kreativitas tadi, itu ternyata nggak cuma bisa dikuasai oleh generasi muda. Di forum tadi itu saya juga baru tahu ada apa namanya kayak kemarin mungkin foto bisa dimunculkan di tengah, itu bisa? Boleh ya? Ada fotonya. Ada fotonya. Tadi ada acara itu. Ibu-ibu udah berusia ya lebih dari 40 lah, 40 kan sekitar 45 tahun gitu. 45 tahun. Dan itu aktif TikTok live jualan fashion. Ya, jualan baju. Oh, ternyata sosial media ini bukan hanya domain dari anak muda gitu. Semuanya bisa belajar. Semuanya bisa belajar. Tapi ya memang perlu skill tambahan lah kalau kita mau masuk di zona yang lebih produktif. Nah, Kim ini kita dorong di Wijirejo misalkan. Kita sekarang sedang di Wijirejo. Dekat rumah salah satu temannya Mas Inggi. Yang mana? Mas Istiono, Dion Guru. Oh iya. Kemarin juga komentar di di channel kita gitu. Nah, ini misalnya di Wijirejo ini. Sini ini kan sentra batik, Mas. Sini sentra batik. Produksi batiknya itu banyak sekali di sini. Ini sentra yang benar-benar produksi, bukan hanya sekedar menjualkan. Di sini memang produksi. Masyarakat itu banyak produksi batik dan batiknya itu batik rumahan. Bukan pabrik gede gitu, bukan. Tapi batik rumah. Ini kalau pasarnya itu pasar-pasar lokal. Kalau pasarnya itu pasar-pasar lokal ya kapasitas penjualannya terbatas dong. Pasar penjualan terbatas. Di Wijirejo ini kita juga bikin satu kelompok informasi masyarakat Kim dan kita juga sudah memfasilitasi ada satu wifi corner di Kelurahan Wijirejo ini. Ada satu di Pedukuhan Bergan itu sudah kita fasilitasi wifi corner. Baru saja kita fasilitasi ya, nanti masih butuh dioptimalkan fungsinya gitu. Tapi tema besarnya itu kayak gitu. Masyarakat sudah punya bibit kreatif. Dunia sekarang juga sudah sangat welcome dengan usaha-usaha kreatif. Nah, pertanyaannya kan peran pemerintah apa? Untuk memfasilitasi industri-industri kreatif tadi agar bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Ini di Wijirejo. Nah, Wijirejo juga termasuk salah satu dari 33 kelurahan yang sudah tersambung dengan fiber optik. Pemerintah ya? Pemerintah. Ini 33 kelurahan. Ya, kita kemana lihat ada produsen batik. Tapi hanya buka toko di depan rumahnya. Ya, kita kan pasarnya tergantung yang lewat. Iya, benar. Ya, ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi memang Bantul itu ini terkenal dengan yang blusuk-blusuk. Ya. Blusuk dan berkualitas. Tanpa skenario ya, ini tanpa skenario. Kita sekarang sedang lewat di sate kambing pajangan. Ini juga blusuk, Mas. Oh iya. Tapi udah jadi referensi kuliner nih.
Ini referensi kulinernya sampai referensi kuliner tingkat nasional kan. kata saya udah rame sekali. Itu juga kreativitas dari warga masyarakat itu juga masuk di sektor industri pengolahan tadi. Nah, pertanyaannya kan ya masyarakat itu kan punya bibit kreatif. Pertanyaannya kan apa? Dukungan pemerintah itu apa? Terhadap Masa cuma narik masyarakat pajak? itu. Masa cuma ketika skala berarti cuma narik pajak. loh. Nggak bantuin apa-apa narikin pajak Iya. gitu ya. Emang datang hanya ketika narik pajak aja gitu. Datang hanya ketika ngerebek perizinan saja. Kan harusnya nggak seperti itu kan? Iya. Harusnya nggak seperti itu. Nah, kita perlu berinisiatif deh. Kita perlu berinisiatif. Ayo ajukan program-program untuk peningkatan produktivitas, untuk upgrade skill dan semacamnya. Ini loh, ketemu sama teman-teman UMKM ini luar biasa. Mereka punya daya juang yang bagus. Mereka punya produk yang sangat beragam. Diberi sentuhan profesional dan di upgrade skillnya, wah itu udah naik drastis insya Allah nilai tambah ekonomi. Fasilitasi apa istilahnya ya, infrastruktur itu juga bisa dilakukan melalui legislatif ya. Iya. Kan kita dulu. Karena apa ya, asumsinya itu misal gampangnya sebentar lagi 2024 kampanye nanti akan dibangunkan ini. Dulu saya mikirnya loh, yang bangun kan eksekutif. Yang ini eksekutif, kenapa legislatif menjanjikan pembangunan? Iya, betul. Itu sebenarnya bisa berarti fasilitas. Bisa. Yang bangunkan juga bukan eksekutif, yang bangunkan itu nanti pihak ketiga. Kan rekanan ya kayak gitu. Iya. Itu mungkin bangunkan swasta kok ya, itu tapi dari duit publik, itu dari uang publik. Artinya itu semua itu beralur ya. Maksudnya kita bisa menuntut, misal jenengan anggota dewan komisi A, kita menuntut bangunkan ini dong BTS BTS tower grup Korea BTS Army BTS bangunkan tower untuk, atau belum tersalur FO di kelurahan saya. Iya. Kita bisa ngeluh ke anggota dewan, dari anggota dewan nanti mungkin disampaikan dalam rapat atau apa itu. Betul. Ke Kominfo. Nah, yang eksekusi Kominfo bikin pengadaan. Betul. Yang melaksanakan swasta. Kan pemerintah itu kan dia regulator dan fasilitator. Iya. Nah, nanti yang pelaksana di lapangan juga melibatkan pihak swasta, karena memang kerjaan utama dari pemerintah untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik seperti itu kan butuh skill. Nah, kalau swasta kan dia memang kerjaan utamanya di situ gitu. Dia nggak fokus di urusan penganggaran dan lain sebagainya. Nanti kita bisa alurnya itu seperti itu. Termasuk sampai muncul misalkan kayak pembangunan FO tadi, fiber optik. Nah, ini kita baru bicara untuk sektor ekonomi ya. Sekarang semakin mendesak lagi. Ujian-ujian di sekolah itu kan sekarang sudah banyak yang komputer based ya. Iya. Berbasis komputer, CBT, komputer based test. Itu kan di sekolah-sekolah sudah ada. Nah, sekolah-sekolah terutama di daerah-daerah terluar itu di Kabupaten Bantul saja, akses untuk internet itu masih sangat terbatas. Ada satu sekolah yang dia dapat bantuan Chromebook gitu. Chromebook. Nah, dapat bantuan Chromebook. Bantuan Chromebook itu kan yang dulu sempat viral itu ya? Dulu sempat viral. Iya toh, sempat viral. Nggak tahu saya. Pernah dibahas. Bantuan laptop untuk berapa sekolah gitu, nilainya sekian. Iya. Kan viral karena nilainya gede, ngapain dikasih laptop? Ya, ini ya wajar. Terus laptopnya kok kayak gini loh. Kalau saya mikirnya kenapa Chromebook ya? Ya biar fokus ke belajar, bukan fokus ke yang lain. Catatan kan terbatas ya. Catatan Chromebook itu, keterbatasan Chromebook itu dia harus tersambung dengan internet. Iya, itu catatan juga. Oh iya. Selain itu ya, selain dia terbatas kan. Iya. Nggak bisa untuk misalnya editing yang berat atau game-game yang berat kan. Betul. Untuk anak-anak. Jadi agar meminimalisir penyalahgunaan. Tapi catatannya itu tadi, dia harus tersambung ke internet. Bayangkan ketika sekolah yang mendapatkan Chromebook itu tidak tersambung dengan internet. Sinyal susah. Kabel FO pemerintah belum masuk. Kalau habis itu kita berharap swasta yang membangun infrastruktur ke situ, ya nggak bisa. Swasta itu aneh untuk rugi kayak gitu. Di daerah-daerah terluar kayak gitu, ya jumlah penduduknya nggak besar.
ya jumlah penduduknya kecil gitu, sehingga pengguna itu juga terbatas. Nah, kalau semua seperti itu, kalau kita berharap menjadi tanggung jawab swasta ya berat. Pemerintah itu perlu berinisiatif untuk membangunkan infrastruktur ke sana. Chromebook, Mas, itu bahkan ya ini apa namanya cerita yang kita dapatkan di lapangan. Kita baru bicara infrastruktur IT, ternyata di depan kita itu ada infrastruktur jalan yang bergelombang-gelombang. Ya, ini sering terjadi di daerah sini memang karena dilalui kendaraan-kendaraan berat. Ini kan pabrik, ini pabrik. Sini ada apa namanya, ada pabrik, setiap hari sini dilalui kendaraan-kendaraan berat. Terus kemudian ya ini salah satu dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa kita hilangkan, hanya bisa kita antisipasi. Tapi kapan-kapan lah kita mungkin bisa ngobrol fokus di apa namanya infrastruktur yang sifatnya fisik. Sekarang yang IT dulu tadi. Nah, ini guru-guru di sana itu di SD tertentu, nggak perlu saya sebutkan namanya. Itu pertama kali menerima bantuan Chromebook tadi. Kan Chromebook itu dari luar kan terlihat seperti laptop ya. Iya. Chromebook itu juga salah satu jenis laptop sih. Chrome itu kan operating sistemnya saja. Operating sistemnya aja. Berbasis Chrome OS. Nah, itu dibuka nggak nyala, keluar terus. Sampai akhirnya dibawa ke apa namanya, ke tukang servis. Itu kenapa kok keluar? Karena ini bukan laptop. Ini adalah Chromebook. Jadi nggak tahu apa namanya waktu itu. Wow, ini berarti kan masih ada gap pengetahuan. Dari sebagai user itu juga guru-guru tadi belum mendapatkan peningkatan kapasitas, tapi dapat bantuan Chromebook. Oke lah, kapasitas bisa pelan-pelan dipelajari gitu. Pengoperasiannya juga relatif sederhana. Tapi keluarnya tadi itu karena memang nggak tersambung dengan internet. Iya, berarti kan infrastruktur digitalnya. Nah, ketika itu terjadi, padahal di sisi yang lain sekolah sudah ada tuntutan go digital. Sekolah sudah harus ada tuntutan untuk apa namanya semakin terhubung dengan sistem informasi dan kemarin juga sempat saya jembatan ini kan diperbaiki, akhirnya saya infrastruktur PDAM macet 2 minggu. Download mandi di masjid tuh sih. Download di masjid. Ya kembali ke digital ya. Emang jembatan situ apa hubungannya dengan PDAM? Ke Bigo, Mas. Oh, oke. Permasalahannya itu. Ya, peta jalur pipa PDAM itu juga banyak yang tidak diketahui gitu. Jadi ketika ada satu proyek infrastruktur itu memang salah satu syarat itu ya jangan sampai dia mengganggu jaringan infrastruktur yang lain gitu. Nah, problemnya itu sering kayak gitu, nggak tahu kalau ternyata di situ itu ada apa namanya ada pipa PDAM. Yang di tengah kota Bandung itu nggak tahu kalau di dalamnya itu ternyata ada drainase tua zaman Belanda. Jadi waktu di loh kok bapaknya itu ada apa namanya tidak sesuai dengan apa namanya yang diperkirakan sebelumnya ya, ketidaktahuan kayak gitulah. Itu perlu kita perbaiki bareng-bareng. Sekolah diminta untuk go digital, Mas. Komputer sudah berbasis internet, tes berbasis komputer harus tersambung dengan internet. Update data bisa. Bahkan besok beli guru lewat marketplace. Nah, iya. Jadi ketemu baru tuh butuh guru tapi nggak ada internet repot kali ya. Bisa milih guru. Nanti milih guru itu keluar gitu, gambarnya agak keblur, asal diklik ternyata yang datang beda. Iya. Nah, ini kan repot. Butuhnya guru matematika, yang datang guru olahraga. Gitu. Meskipun sama-sama bikin keringetan sih. Ngerjain soal matematika sama ngerjain soal olahraga itu sama-sama bikin berkeringat. Tapi ya itu tadi itu. Kadang-kadang kita punya kebijakan tapi tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Kita misalkan kebijakan zonasi untuk pemerataan pendidikan itu. Pemerataan pendidikan ini satu sisi positif agar sekolah itu ya dekat dengan siswanya gitu. Agar nanti ketika ada zonasi itu orang tua itu karena lokasinya lebih dekat dengan sekolah tadi, itu dia diharapkan bisa berperan lebih aktif. Itu sisi positif ya. Dengan catatan sekolah sudah memiliki standarisasi infrastruktur. Iya. Karena yang dicari dulu misal
pengen anaknya ke sekolah unggulan. Nah, Itu kan karena infrastrukturnya bagus, terus guru-gurunya juga bagus. bagus. Ya meskipun banyak guru di sekolah non unggulan yang lebih bagus. Karena kan kalau di sekolah unggulan itu inputnya udah bagus. Nah, iya. Mau diajar kayak apa saja itu sudah bagus. Jadi Soalnya lingkungannya kan lingkungan lingkungannya yang, bagus. ya itu tadi inputnya bagus-bagus kan. Inputnya bagus. Ya katakanlah pinter-pinter lah yang masuk sana. Jadi oh anakku sekolah, yo karo wong-wong sing pinter juga sing serius Ya. sinau nih. Bagi anak yang punya motivasi berkompetisi yang bagus. Iya. Bagi anak yang apa namanya motivasi kompetisinya tidak bagus, lingkungan tersebut malah justru menjadi tekanan begitu ya. Seringkali kan muncul kayak gitu ya. Iya. Tapi oke lah, ini kita zonasi tadi ada sisi positifnya dengan catatan ketika infrastruktur sudah merata. Nah bayangin aja sekarang itu masih banyak sekolah-sekolah yang tadi seperti saya ceritakan itu. Dia mau ujian itu, waduh ribut ngeluh gitu. Saya pernah datang ke sekolah yang tadi tak ceritakan. Itu benar-benar sekolah yang berada di pinggir Kabupaten Bantul. Seberang jalan itu sudah gunung gitu. Berharap swasta yang membangun infrastruktur untuk internet bagus di situ. Waduh, berat. Nah, pemerintah perlu datang. Problemnya ternyata jaringan FO pemerintah belum sampai ke Itu. situ. Nah, sekolah tadi ya sementara ini masih berlangganan dengan swasta, provider swasta langganan ya. Kita Tapi yang belum ini ya, belum bagus banget ya, udah bagus. karena jarak. Nah, masalah utama kalau kita langganan paket-paket dari swasta itu ya secara umum muncul itu kan upload dan download seringkali nggak imbang. Iman. Download bagus, upload terbatas. Nah, padahal kalau seumpama untuk ada ujian-ujian seperti Batas itu, pemakaian wajar. ada batas pemakaian wajar. Kalau ada ujian-ujian seperti itu, dia kan bukan hanya butuh kecepatan download, dia juga butuh kecepatan Upload. upload. Dia butuh stabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, beberapa provider itu ini download bagus, cuma kestabilannya rendah. Kalau pas nggak dipakai, stabil. Kalau pas dipakai kan stabil. Iya, stabil. Lah, problemnya dipakainya tuh ujian itu loh. Bisa kita bayangkan kan? Hektiknya suasana, paniknya suasana pada waktu itu bagaimana? Misalkan ketika sedang ujian, koneksi internet terputus. Pemerintahan perlu datang ke situ. Itu kita dorong agar ya apa ya, FO lah minimal tuh di desa paling dekat. Kemudian nanti bisa ditembakkan melalui radio link dari desa atau kelurahan paling dekat ke sekolah tadi, sehingga jaminan stabilitasnya ada, sehingga wah ini goyang. Kita masuk di salah satu daerah dengan kontur tanah yang cukup bergerak, padahal sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat. Ya, ini salah satu sisi lain dari pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi kembali ke Bantul, misalkan kota kreatif dan dukungan pemerintah ya. Ini kan di bidang ekonomi. Ternyata di bidang pendidikan kita juga butuh nih peran langsung pemerintah gitu. Karena sekarang tuntutan ke sekolah untuk go digital itu semakin tinggi, padahal kesiapan sekolah untuk go digital belum terlalu tinggi. Ya kita kan perlu pemerintah itu perlu masuk di ruang-ruang tersebut untuk memastikan agar rakyatnya, agar warganya itu bisa terfasilitasi dengan sebaik mungkin. Jangan hanya fokus pada data makro, misalkan pertumbuhan ekonomi gitu. Ekonomi bertumbuh, pertanyaannya yang tumbuh siapa? Ya, apa istilahnya? Jangan-jangan yang tumbuh yang memang sudah gede gitu. Sudah gede. Yang kecil-kecil gimana? Tumbuh nggak? Yang kecil-kecil tumbuh atau enggak? Kesenjangan lah ya. Kalau yang gede tumbuh, yang kecil tidak bertumbuh, bahaya. Kesenjangannya akan makin melebar. Padahal DIY sendiri, Bantul juga sebagai salah satu kabupaten di DIY, ini punya problem kesenjangan ekonomi dalam yang tergambar dalam indeks ini. Itu problemnya luar biasa. Mungkin nanti bisa ditayangkan juga bagaimana perkembangan indeks ini dari tahun ke tahun. Kita nggak bergerak ke arah yang lebih baik, kita bergerak ke arah yang lebih senjang ekonominya itu. Ini indeks gininya semakin tinggi ya? Indeks ininya semakin tinggi, Semakin naik. Berarti semakin naik, semakin kesenjangannya semakin besar. kesenjangannya semakin besar.
Ini kan memprihatinkan banget itu. Kalau seumpama yang istilahnya apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin kok nggak kaya-kaya. nggak kaya-kaya. Karena ekonomi bertumbuh, tapi ternyata yang bertumbuh itu bukan bagian dari potret masyarakat mayoritas. Ya kita sering lah bicara tentang pariwisata itu mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi. Itu di satu sisi benar gitu. Tapi di sisi yang lain itu kita perlu juga mengimbangi gitu dengan data bahwa ternyata sebentar pariwisata yang seperti apa? Pariwisata yang katakanlah padat karya, banyak melibatkan masyarakat lokal. Karena sekarang ada banyak destinasi-destinasi wisata yang dia dikembangkan oleh investor, itu ya uang masuk ke sana itu banyak, tapi uang yang terbelanjakan di sekitar objek wisata tersebut itu ternyata tidak besar. Kan gitu. Berarti dikembangkan investor, tapi masyarakat tidak merasakan dampak dari pembangunan atau perbaikan tempat wisata tadi. Iya. Nah, masuk bayar mahal, bayarannya masuknya kemana? Ya ke investor kan. Iya. Nah, terus kemudian investor tadi menggunakan dana yang masuk itu untuk membangun objek wisata tadi. Karena objek wisatanya itu dibangun dengan tingkat kerumitan teknis yang cukup tinggi gitu. Akhirnya mungkin atau enggak melibatkan kontraktor-kontraktor yang atau tukang-tukang yang ada di sekitar objek wisata tadi. Biasanya kan nggak bisa. Wisatawan datang belanja makan di situ. Ternyata yang megang restorannya juga orang-orang luar. Nah ini kan ternyata akhirnya pertumbuhan ekonominya itu tidak membawa pemerataan. Dalam Riparda Mas, itu kita Riparda, rencana induk pariwisata daerah. Waktu kita kemarin melakukan pembahasan Riparda, ini salah satu penekanannya ya agar bagaimana pertumbuhan ekonomi melalui sektor wisata tadi itu tidak malah justru menambah kesenjangan. Jadi kita pastikan nih masyarakat ikut merasakan. Kalau yang bertumbuh itu orang-orang dengan skill tertentu, orang-orang dengan kapasitas modal tertentu. Nah, masyarakat umum yang tidak memiliki skill dan tidak memiliki akses permodalan nggak ikut bertumbuh dengan mereka. Nah, upgrade skill ini menjadi satu hal yang perlu dilakukan secara terus-menerus. Karena kan ya skill yang dibutuhkan hari ini besok bisa jadi udah berbeda, nggak kepakai gitu. Dulu dia bisa bertahan hidup dengan mengandalkan satu skill tertentu, ya ternyata sudah digantikan oleh AI. Misalnya itu kan udah ada Pak. Termasuk misalkan editor video kayak gitu. Yang dulu itu sekolah tinggi-tinggi, sekolah mahal-mahal gitu, sulit-sulit untuk belajar videografi, sekarang digantikan oleh aplikasi-aplikasi yang bisa dioperasikan dari handphone kan, dan bisa dipelajari oleh anak-anak SMA gitu. Jadi upgrade skill ini perlu dilakukan secara terus-menerus. Agar apa ya? Karena ekonomi bertumbuh, tapi yang ikut banyak. Iya. Jadi tadi ketika Bantul kota kreatif tadi, selain wah kita bangga ya, tapi juga tantangan sebenarnya. Tantangan. Karena ternyata indeks Gini kita di Masih Bantul tinggi. ini masih tinggi. Jadi tantangan gimana caranya dengan kreativitas kita menumbuhkan ekonomi yang masyarakat umumnya juga tumbuh ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Iya. Kalau bahasa yang sering dipakai oleh para teknokrat dari balik meja. Tapi kan itu perlu diterjemahkan kan. Inklusif itu caranya gimana? Berarti tumbuh ekonomi kita itu sektor apa? Siapa yang terlibat di situ? Bagaimana cara untuk memperluas keterlibatan masyarakat? Nah, ini perlu menjadi diskusi-diskusi lanjutan. Jangan berhenti pada angka-angka makro pertumbuhan ekonominya saja. Kita tumbuh sekian persen. Ternyata senjang. Problem itu malah justru mengalihkan masalah dari masalah ekonomi menjadi masalah ekonomi dan masalah sosial. Karena kesenjangan ekonomi ini problematika sosial yang tidak mudah, gitu. Jadi perlu diantisipasi. Semakin senjang, semakin rawan kita. Kita berharap semoga kreativitas kita mampu mengajak masyarakat untuk bertumbuh bersama-sama. Bukan cuma pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang kira-kira dinikmati oleh kelompok-kelompok eksklusif lah.
elit-elit yang selama ini memang nggak usah disupport oleh pemerintah pun mereka bisa tumbuh dan Survive. berkembang, bisa survive. Nah, sudah 45 menit ternyata. Video yang kemarin 47 menit. Kemarin 47 menit ya, sekarang 45 menit ya. Di kisaran-kisaran segitu khawatirnya nanti gagal upload video karena kondisi infrastruktur IT di Kabupaten Bantul masih dalam tahap perkembangan. Moga-moga bermanfaat, dan kalau semua ada nanti kira-kira pertanyaan lebih lanjut dari konten ini maupun konten sebelumnya, nah, kita berharap masukan dari audiens semua. Dan hari ini itu kita juga ini video ini diambil 1 Juni ya, hari lahirnya Pancasila. Nah, hari lahirnya Pancasila, dan ini jadi refleksi juga bagi kita agar kalaupun kita mau menumbuhkan ekonomi, itu ya ekonomi yang sesuai dengan nafas-nafas Pancasila. Ada unsur gotong royong di dalamnya, ada unsur keadilan sosial di dalamnya, ada unsur kemanusiaan yang adil dan beradab di dalamnya. Itu kan perlu kita terjemahkan agar benar-benar mampu tergambar di dalam bertumbuhnya ekonomi kita. Gitu Mas Ege. Ya, Kita terima kasih. akhiri atau kita closing tanpa closing. Closing. Oke, Terima kasih. teman-teman. Baik. Terima kasih.